Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Sehat semuanya? Ya, semoga teman-teman sehat selalu, panjang umur, diberkahi umurnya, dan dilancarkan rezekinya, dan diberikan rezeki yang halal. Amin, amin, Allahumma amin. Dan semoga teman-teman semuanya ya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk datang ke tanah suci Haramain, Mekah, Madinah, untuk melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umroh, dan juga berziarah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Oke teman-teman, saat ini saya sedang berada di kota suci Mekah Al-Mukarramah. Kalau teman-teman lihat di belakang saya ya, itu banyak ya jalan yang dihadang ya, yang ditutup oleh para petugas polisi agar supaya tidak terlalu macet. Dan ya teman-teman, kalau teman-teman tahu kondisi saat ini di kota suci Mekah itu sangat-sangat super ketat ya teman-teman. Bahkan di jalan pun walaupun itu bukan luar tanah haram ya, di tanah haramnya bahkan dekat-dekat Masjidil Haram ataupun dimanapun itu di jalan ya, banyak taptisan ya, banyak pemeriksaan ya, ditanyain tasreh ya, bagi yang mukimin itu yang pakai iqomah ya, walaupun itu iqomahnya Mekah, itu ditanyain tasreh dukhul Mekahnya. Kalau tidak ada tasreh dukhul Mekahnya, nantinya disuruh keluar, yakni dibuang ke mana, ke kota Jeddah kayak gitu. Apalagi ya bagi jamaah haji ya, jamaah haji juga ditanyain tasreh nusuknya itu ya, bahwasanya itu identitas, bahwasanya dirinya itu jamaah haji resmi, entah itu reguler ya, plus ataupun furoda. Oke teman-teman, saat ini saya berjalan kaki ya, malam-malam ya, sekitar jam 10 lah ya. Nah, sekarang ini saya berada di lokasi Asisa, tepatnya dekat sekali dengan lokasi pelontaran jumroh teman-teman. Kalau teman-teman tidak percaya, coba lihat sendiri ya, di belakang saya ini, di depan saya ini. Nah teman-teman ya, disitulah ya tempat pelontaran jumroh ya. Di balik ini ada tenda Mina teman-teman. Di balik ya pelontaran jumroh ini ada tenda Mina ya, bagi jamaah reguler plus ataupun furoda ya. Nah saat ini saya akan mau menghampiri salah satu jamaah reguler. Kebetulan itu hotelnya dekat sekali dengan lokasi pelontaran Jumarot ini teman-teman ya. Mungkin teman-teman ya, bagi teman-teman yang pernah ya jalan ke sini, yang pernah melaksanakan ibadah haji sehingga jalannya ke sini ya. Nah ini kalau kita lihat ada Bin Daud. Sebentar lagi ya teman-teman, saya akan tunjukkan ke teman-teman di mana Bin Daud Sisa ya, yang dekat dengan pelontaran jumroh. Ntar lagi saya akan tunjukkan teman-teman. Masya Allah. Oke teman-teman, di sini saya sangat banyak sekali ya bis, karena di sini parkiran bis ya teman-teman. Karena ini masih belum waktunya inti daripada haji, yakni waktunya masuk waktu haji, yakni melontar jumroh kayak gitu, seperti itu masih belum ya. Jadi ini dibuat parkir ya, parkir bis. Pasti ya yang pernah melaksanakan ibadah haji, yang hotelnya di daerah Asisa ataupun Azizia seperti itu pasti akan pernah ya melihat tempat ini ya, pasti ya. Oke, kita lihat dulu, jalan dulu ya. Sangat ramai ya teman-teman, ternyata sangat ramai sekali. Dan ini sepertinya ya para jemaah ini melihat, ingin melihat kondisi seperti apalah ya tempat Jumarot saat ini ya. Ini kebanyakan dari mana ini, dari Irak atau dari Turki ini ya. Nah oke teman-teman, sangat banyak sekali, bahkan jualan-jualan ya seperti ini
Ini lokasi di tempat Jumarot, sangat ramai sekali teman-teman. Ya, walaupun ini masih belum waktu haji ya. Sangat ramai sekali. Kita lihat masuk ke dalam teman-teman. Ya. Kita masuk ke dalam. Wah. Ya. Seperti ini teman-teman. Seperti inilah ya lokasinya. Tempat Jumarot. Rame teman-teman yang rindu terhadap suasana ketika melontar jumroh, tepatnya di lokasi ini ketika berjalan menuju ke Mina untuk melempar jumroh kayak gitu ya. Komen teman-teman ya. Masya Allah ramai sekali teman-teman ya, rame. Tapi ini bukan jamaah Indonesia ya, bukan jamaah Indonesia, jamaah dari Turki ya. Banyak kan dari Turki sih teman-teman. Nah, Masya Allah ramai banget. Nah, inilah gambaran nanti ketika musim haji, tepatnya pada tanggal 11, 12, 13 ya, sampai 13 lah ya. Kalau yang mengambil nafar sani itu sampai 13 ya, tanggal 13. Kalau mengambil nafar awal itu sampai tanggal 12. Ya, ramenya seperti ini, bahkan lebih rame teman-teman. Ya, dan di sini ini tidak ditutup teman-teman. Ya, jadi kebuka nantinya ini. Insyaallah. Jadi saya akan kembali ya memperlihatkan lokasi yang ada di sana teman-teman. Oke. Kita lanjut nanti teman-teman. Wah, ini banyak banget ini orang yang jualan. Orang yang jualan teman-teman. Kita lewat sini. Jualan emperan seperti ini teman-teman. Ya, kalau besok saya ada waktu pagi hari saya akan share lagi ya lokasi ini ke teman-teman semuanya. Teman-teman ya, itu kan tempat pelontaran jumroh ya, tempat pelontaran jumroh. Nah, saya rasa inilah ya hotel yang paling dekat dengan lokasi pelontaran jumroh. Bahkan jamaah kita teman-teman, yaitu jamaah Indonesia yang sektor 3 berapa ini? 13 teman-teman. Ya, kalau seumpama teman-teman ya, seumpama kita kembali dari mana, khususnya yang reguler ya, dari pelontaran jumroh menuju ke tenda Minanya itu sekitar 4 kilo teman-teman. Sedangkan kalau hotelnya itu deket-deket daerah sini teman-teman, sekitaran sekilo atau 2 kilo atau 3 kilo ya. Nah, mending kembali lagi ya dari pelontaran jumroh ke hotel teman-teman. Soalnya kalau PP berangkat 4 kilo, pulang 4 kilo teman-teman. Akhirnya berapa? 8 kilo teman-teman. Ya, itulah teman-teman. Ya enaknya ya hotel yang dekat dengan pelontaran jumroh. Jadi setelah jumroh Aqabah dari Muzdalifah terus Mina ya, nanti dari Mina nanti ke pelontaran jumroh, yaitu jumroh Aqabah yang pertama. Setelah tahallul langsung kembali ke hotel, mandi langsung, tinggal nanti menunggu ya aktivitas selanjutnya ya, jumroh lagi nanti teman-teman, jumrohul ula, wusta dan Aqabah lagi nantinya. Nah, seperti itu ya, sampai tanggal 12 yang mengambil nafar awal. Kalau yang mengambil nafar sani itu sampai 13 teman-teman. Mending kembali ke hotel kalau hotelnya dekat ya. Kalau jauh ya mending ke tenda Mina teman-teman. Seperti itu. Soalnya tenda Mina juga ngantri kamar mandinya, Masya Allah. Kalau masuk waktu sholat seperti itu, kita harus benar-benar on time ketika kita mau ke kamar mandi teman-teman. Antrinya Masya Allah. Kalau kembali ke hotel kan enak untuk ke kamar mandi, ganti baju ataupun apapun itu enak. Paling kurangnya ya tidak ada makanan, kita bisa membeli sendiri. Bahkan di depan kita ini ya ada ini nih, itu adalah
Bin Daud. Kita mendekat lagi ya teman-teman ya. Nah, sebelum kita mendekat ke lokasi Bin Daud, ini lihat nih ya, ini sektor 3 juga, 314. Ini jamaah kita teman-teman, jamaah Indonesia. Masya Allah teman-teman ya, sangat dekat sekali hotelnya dengan lokasi pelontaran jumroh teman-teman. Masya Allah ya. Bagi teman-teman yang pernah kesini lokasi ini, silahkan di komen ya. Semoga yang belum pernah ya untuk melaksanakan ibadah haji, semoga Allah panggil untuk datang ke tanah suci Haramain. Semoga bisa melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umroh. Amin, amin, Allahumma amin. Nah, ini adalah Bin Daud teman-teman. Bin Daud ini kalau nggak ada jamaah haji biasanya ya ada juga yang membeli, tapi nggak serame ketika jamaah haji itu datang ke sini, ke kota suci Mekah ya. Nah, artinya tidak serame musim haji teman-teman. Yang pernah ke sini nih, ke Bin Daud Shisha ini, silahkan di komen juga. Masya Allah teman-teman. Oke teman-teman ya, di sini saya sudah ada di tengah jalan ya. Tadi saya itu pelontaran jumroh ya. Kalau hotel jamaah saya itu juga termasuk dekat juga dengan lokasi pelontaran jumroh teman-teman ya. Tuh macetnya teman-teman, Masya Allah ya. Macet banget, apalagi pas nanti musim haji itu, wah gila-gilaan itu. Taksi itu ada yang nawarin kalau mau ke masjid itu, Masjidil Haram, untuk tawaf ifadah itu ada yang ngambil 2.000, 1.000. Mungkin hari esoknya itu bisa dikena 500, 300 seperti itu teman-teman ya. Pokoknya gila-gilaan kalau musim haji itu mencari kesempatan para supir taksi di sini tuh ya. Nah, kita jalan dan sebentar lagi kita akan sampai ke tempat hotel yang jamaah saya dampingi tempati ya. Kelihatan juga nih, ini hotelnya nih ya. Wah, kalau saya kesini teman-teman ya, ke masjid ini ya, saya itu ingat musim haji teman-teman ya. Soalnya ini masjid punya punya kenangan cerita teman-teman. Mandi di sini ya. Gitulah para mukimin teman-teman, mencari tempat teduh karena nggak ada fasilitas hotel kan, tempat tidur nggak ada. Kalau mau balik ke rumah itu jauh, mahal segala macem. Akhirnya cari masjid. Saya pernah ya, selama saya haji itu bareng mukimin itu di sini ya, di masjid itu. Jadi saya sudah sampai ke lokasi hotelnya teman-teman. Oke teman-teman, karena saya sudah sampai di hotel jamaah ya. Mungkin itu saja video yang bisa saya share mengenai malam ini sebelum pelaksanaan ibadah haji. Kurang berapa hari lagi ya, soalnya tanggal 4 kalau nggak salah ya. Tanggal 4 itu jamaah sudah mulai bergerak dari hotel menuju ke Padang Arafah ya. Itu saja, silahkan di subscribe, like, komen, dan di share ke teman-teman kalian yang pernah melaksanakan ibadah haji ataupun tidak ya. Semoga Allah panggil untuk datang ke tanah suci Haramain Mekah Madinah untuk melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umroh dan juga ziarah kepada baginda Nabi Muhammad SAW ya. Itu saja, see you, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.